Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ikhwan sekalian, peserta pembelajaran bahasa Arab metode manhaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini bisa melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab yang kita laksanakan setiap Rabu malam Kamis. Saya tidak menghitung berapa kali ya, tapi insya Allah sudah lebih dari 4 kali mungkin ya. Lebih. Alhamdulillah kita sudah mempelajari bab pertama sudah selesai, yaitu bab alamatul ismi atau bab al-kalimatu wa anwa'uha, kata dan macam-macamnya ya. Kata dan macam-macamnya sudah kita pelajari. Kemudian dari macam-macam kata yang ada 3 itu ya, ismun, fi'lun, dan harfun, kita sudah mempelajari yang pertama yaitu tanda-tanda isim, ciri-ciri isim. Kemudian setelah itu kita lanjutkan kemarin isim ditinjau dari kekhususannya dan keumumannya, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Kita ulangi lagunya dulu, lagu dari macam-macam kata ya. Macam-macam kata masih ingat ya? Gimana lagunya itu? Mari kawan semua. Mari kawan semua. Yuk kita baca bersama-sama. Mari kawan semua belajar tentang kata. Satu isim kata benda, 2 fi'il kata kerja, 3 kata huruf. Dia tak punya makna kecuali jika dia disambung dengan lainnya. Ya, itu macam-macam kata. Ya, kata terbagi menjadi 3, ismun yaitu kata benda, kemudian apa? Fi'lun kata kerja, harfun kata sambung. Terus ciri-ciri isim ya, ciri-ciri isim itu ada 6, yaitu tanwin, al, jar, nida, musnad, ilaih, dan idhofah. Kita lakukan ciri-ciri isim 1, 2, 3. Tanwin, al, jar, nida, musnad, ilaih, dan idhofah. Itulah cirinya isim kata benda. Isim kata benda yang berakhiran tanwin pertama ya, setiap isim setiap kalimat atau kata yang berakhiran tanwin maka dia adalah isim. Yang kedua, menentukan isim dengan al. Tanwin, al. Setiap al pasti adalah isim. Tanwin, al, jar. Setiap kata didahului huruf jar pasti dia adalah isim. Huruf jar bagaimana lagunya? Kita baca bersama-sama. Bika liruba ila ala min fi'an wa tahata. Bika liruba ila ala min fi'an wa tahata. Min fi'an wa tahata. Bika liruba ila ala min fi'an wa tahata. Bika liruba
ila ala min fi'an wa tahatta min fi'an wa tahatta. Dengan artinya Bidengan seperti limili rupa betapa banyak ila ala atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam an dari wa demi tademi hatta sehingga an dari wa demi tademi hatta sehingga tademi hatta sehingga. setiap kata didahului huruf jar dipastikan dia adalah Isim. isim. Kemudian berikutnya menentukan isim karena didahului huruf nida. Setelah itu menentukan isim karena karena musnad ilaih. Musnad ilaih itu karena menjadi mubtada atau menjadi fa'il. Yang terakhir menentukan isim karena idhofah. Sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk bab yang kedua, yaitu an-nakirah wal ma'rifah. Saya bacakan lagi, nanti diikuti. Al-babus tsani. Al-babus tsani An-nakiratu wal ma'rifah. an-nakiratu wal ma'rifah. Halaman 11 nih. Al-babus tsani. Al-babus tsani An-nakirah wal ma'rifah. an-nakirah wal ma'rifah. Isim nakirah dan ma'rifah. Isim nakirah dan ma'rifah. Isim ditinjau dari kekhususan dan keumumannya terbagi menjadi dua. Isim ditinjau dari kekhususan dan keumumannya terbagi jadi dua, Yaitu nakirah dan ma'rifat. yaitu nakirah dan ma'rifat. Nakirah adalah isim yang menunjukkan makna umum dan luas. Nakirah adalah isim yang menunjukkan makna umum dan luas. Ciri-cirinya bertanwin. Ciri-cirinya bertanwin. Contoh rojulun laki-laki, imro'atun perempuan, insanun manusia, masjidun masjid. Contoh rajulun laki-laki, imro'atun perempuan, insanun manusia, masjidun masjid. Makrifat adalah isim yang bersifat khusus atau tertentu. Makrifat adalah isim yang bersifat khusus atau tertentu. Contoh ar-rajulu laki-laki tertentu, al-mar'atu perempuan tertentu, al-insanu manusia tertentu, al-masjidu masjid tertentu. Contoh ar-rajulu laki-laki tertentu, al-mar'atu perempuan tertentu, al-insanu manusia tertentu, al-masjidu masjid tertentu. Ya, itu pembagian isim dari kekhususan dan keumumannya. Yang pertama adalah isim apa? Nakirah. Nakirah itu isim yang menunjukkan makna umum dan luas. Cirinya lebih mudah, yaitu apa? Tanwin. Jadi kalau tanwin mesti nakirah. Kalau ada isim tanwin, ada kata kok tanwin, wis mesti isim. Ya. Terus jenis isim sing apa? Nakirah. Kemudian makrifat, isim yang bersifat khusus atau tertentu. Nah, sekarang kita mempraktekkan nomor 11 ini, halaman 11 ya. Praktek mengidentifikasi isim nakirah. Beri keterangan seperti dalam contoh. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan adalah isim nakirah karena bertanwin dan bermakna umum. Bisa nggih? Saya bacakan bawahnya, jenengan mengisi membaca titik-titiknya.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum sawa'un 1 2 3 Sawa'un adalah isim nakirah karena bertanwin dan bermakna umum. Wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ghishawatun 1 2 3 Ghishawatun adalah isim nakirah karena bertanwin dan bermakna umum. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maradun 1 2 3 Maradun adalah isim nakirah karena bertanwin dan bermakna umum. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Naron 1 2 3 Naron adalah isim nakirah karena bertanwin dan bermakna umum. Ya, jadi setiap tanwin itu nakirah. Sekarang yang kedua, isim ma'rifat halaman 12. Mohon dilihat halaman 12. Isim ma'rifat terbagi menjadi 6 macam. Yaitu pertama adalah alam, yang kedua adalah al, yang ketiga domir, yang keempat isyarah, yang kelima mausul, yang keenam idhofah. Ya, kemarin kita sudah membahas 2. Alam, apa alam itu? Kata nama. Pokoknya yang nama, ya mau nama orang, mau nama tempat, nama hewan, nama apapun sing duwe jeneng, ya, maka dia adalah makrifat. Ya. Kan yang punya nama mesti khusus kan? Mosok kan punya nama kan ya mesti yo. Misalnya ada nama Zaitun. Ya Zaitun ya mesti wong Zaitui, enggak mungkin yang lainnya kan gitu. Ya, maka itu makrifat alam, ya. Yang kedua adalah al. Setiap kata yang ada alnya maka itu menjadi makrifat. Kalau belum ada al itu nakirah karena tanwin. Tapi kalau sudah beral, ya, jadi kalau al itu nanti selain dia tanda isim, ciri-ciri isim, al juga ciri-ciri makrifat. Ada alhamdu, itu isim, fi'il atau huruf? Isim, ya. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kemudian itu kalau ada tanwin misalnya fi qulubihim maradun, tanwin kan? Maradun isim, fi'il atau huruf? Isim, ya. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nah, begitu, ya. Itu yang pertama adalah alam, yang kedua al, ya. Yang ketiga domir, kata ganti, 4 isyarah, 5 mausul, 6 gitu. Sekarang praktek satu-satu menentukan isim ma'rifat sebab isim alam. Menentukan isim ma'rifat karena isim alam atau kata nama. Saya bacakan. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah isim ma'rifat karena isim alam atau kata nama. Yuk diikuti dari Allah saja. Allah 1 2 3. Allah adalah isim ma'rifat karena isim alam atau kata nama. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammadun 1 2 3. Muhammadun adalah isim ma'rifat karena isim alam atau kata nama. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Nuhun 1 2 3. Nuhun adalah isim ma'rifat karena isim alam atau kata nama. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Musa 1 2 3. Musa adalah isim ma'rifat karena isim alam atau kata nama. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Harun 1 2 3.
Harun adalah isim ma'rifat karena isim alam atau kata nama. Berarti di dalam Al-Quran kalau mendapati nama maka dia mesti ma'rifat. Musa, Harun, Nuh, Isa, Syuaib, Imran, Maryam, Luqman, Fir'aun. Fir'aun sudah ya. Kemudian ini alam dia kan. Terus siapa lagi? Haman, ya kan? Fir'aun, Haman, terus Qarun, ya. Dan banyak lagi. Kalau malaikat ya Jibril, ya ada Mikail, ya kalau dalam Al-Quran ya wa Mikala, ya. Kemudian kalau nama-nama orang yang bukan nabi ada Imran, ada Luqman, ada Maryam, Zulkarnain, ya. Kalau yang nabi-nabi ya banyak, ya ada Nuh, ada Musa dan seterusnya. Oke, sekarang praktek 2 menentukan isim ma'rifat karena beral. Ya, saya bacakan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. As-shalah adalah isim ma'rifat karena beral. Ya, bisa nggih? Saya bacakan bawahnya. Wa id ataina Musal kitaba wal furqan. Al-Furqan 1 2 3. Al-Furqan adalah isim ma'rifat karena beral. Innahu huwat tawwabur rahim. At-tawwabu 1 2 3. At-tawwabu adalah isim ma'rifat karena beral. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. As-sa'iqatu 1 2 3. As-sa'iqatu adalah isim ma'rifat karena beral. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-kitabu 1 2 3. Al-kitabu adalah isim ma'rifat karena beral. Jadi pertama alam, kapanpun menjumpai nama, ya nama apapun itu, kata nama, maka dia adalah ma'rifat. Yang kedua adalah al, kapanpun menjumpai kata yang beral, dia adalah ma'rifat. Nah sekarang yang praktek 3 menentukan isim ma'rifat karena dhamir. Oh ini kotak-kotak, ini dia caranya. Nah, ini nanti ada caranya untuk hafal. Kata dhamir itu kata ganti. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti itu kan ada orang yang berbicara, saya atau kami, orang yang diajak bicara, kamu toh laki-laki perempuan sama aja ya. Orang ketiga yang dibicarakan yaitu dia, laki-laki perempuan sama saja. Jadi sempit sekali, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu sempit. Orang pertama saya, orang kedua kamu. Kamu itu mau perempuan laki-laki sama saja. Orang ketiga dia, laki-laki perempuan sama saja, ya. Tapi kalau bahasa Arab enggak. Jadi kata ganti orang pertama saya atau kami, ya. Orang kedua itu kamu. Ose, kamu ini laki-laki perempuan? Oh laki-laki. Piro? Siji. Ya gitu. Ya. Yang loro beda meneh. Yang telu beda meneh. Punjul telu apa do? Gitu. Kemudian kata ganti orang ketiga berarti kan dia. Dia nih ose laki-laki perempuan? Perempuan. Siji apa loro? Siji. Oh siji beda, loro beda. 3 ke atas sama. Nah gitu. Jadi ternyata kata ganti saja dalam bahasa Arab niku duwe pinten iki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 macam. Kata ganti 14. Kan berarti kan kaya banget ya. Tadi saya melihat satu keajaiban bahasa Arab ya, saya membaca itu ternyata kosakata bahasa Arab itu terbanyak dari bahasa di bahasa dunia. Itu yang terbanyak bahasa Arab ada 12.000 itu kosakata bahasa Arab. Yang Inggris mung 600.000 bukan 12 juta. Bahasa Arab itu 12 juta. Itu tertinggi dari kosakata seluruh bahasa seluruh dunia.
kosakata bahasa kuyane sing ngitung ya. Kosakata bahasa seluruh dunia. Bahasa Arab menempati posisi tertinggi yaitu 12 juta. Bahasa Inggris ternyata mung 600.000 tekan 1 yuta. Inggris. Ya. Berarti wong pinter kowe Inggris mesti kalah karo sing Arab. Iya kan? Lah Arab 12 juta. Terus bahasa Mandarin itu mung 370.000. Oh, sithik kan? Kemudian Jepang 500.000. Kosakatanya Jepang itu. Korea 510. Rusia 200.000. Jerman 330.000. Prancis 135.000, Spanyol 100.000, dan menang ini ya 100.000. Ya. Kemudian Indonesia 127.000. Berarti kan nek spirone karo bahasa Arab. Bahasa Arab 12 juta. Kosakatane bahasa Arab itu 12 juta. Tertinggi seluruh dunia. Ya. Nah, itu keren kan. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas kata ganti. Ya tidak tidak bingungan. Jadi kata ganti itu sebentar. Ini di sini menentukan isim makrifat karena domir di halaman berapa nih dengan 14. Ya. Domir ada 2. Kalau saya bilang domir itu artinya kata ganti. Ya. Domir ada 2, ya. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Munfasil terpisah dari kata lain, bisa berdiri sendiri. Muttasil harus selalu sambung dengan kata lain. Oke, saya bacakan dulu contoh-contohnya. Ini pelan-pelan saja nih, pokoknya jangan sampai bingung, pelan-pelan mohon alon-alon. Prakteknya, apa tadi? Isim makrifat itu ada berapa? Isim makrifat kemarin 6 kan? 6. Alam, al-dhamir, isyarah, mausul dan idhofah, itulah macamnya. Isim makrifat namanya, isim makrifat namanya. Alam, al-dhamir, isyarah, mausul dan idhofah, itulah macamnya. Isim makrifat namanya, isim makrifat namanya. Ya, itu kan menghafalkan macam-macam isim makrifat. Isim makrifat sudah kita bahas. Alam, al sudah, alam sudah, al sudah. Sekarang kita bahas yang apa? Domir. Jadi kata ganti itu makrifat. Nah, kalau misalnya di dalam Al-Quran ada huwa, arti huwa apa? Huwa kan dia. Huwa isim, fi'il atau huruf. Oh, jelas isim. Mau kata ganti. Nah, sekarang makrifat atau nakirah? Makrifat karena dia kata ganti, domir, gitu kan? Nah, sekarang kita masuk domir, yuk halaman 14. Menentukan isim makrifat karena domir. Domir itu dibagi menjadi 2. Ada domir munfasil, ada domir apa? Muttasil. Ada munfasil, terpisah. Terpisah itu bisa berdiri sendiri. Muttasil selalu bersambung. Ini biar agak jelas. Saya tuliskan macam-macam domir dari orang ketiga dulu. Orang ketiga itu berarti siapa? Dia kan? Dia. Dia satu orang itu huwa. Huwa itu artinya dia. Dia satu orang, lagi itu huwa. Dia satu orang, laki-laki itu huwa. Kalau huma adalah
dia, dua orang laki-laki. Huwa, huma, ya. Kemudian hum itu artinya mereka berarti kan dia, dua orang lebih laki-laki. Nah, berarti ya mereka gitu loh. Huwa, huma, hum. Dia satu laki-laki, huwa. Dia dua laki-laki, huma. Dia lebih dari dua, hum, atau gampangnya mereka. Hum, mereka. Huwa, huma, hum, mereka. Kemudian hiya itu artinya dia satu perempuan. Kalau apa namanya dua, huma, ya dia dua orang perempuan. Jadi kalau perempuan sama laki-laki sama ya. Kalau huma, kalau dua. Jadi kalau dia dua orang itu mau laki-laki atau perempuan sama huma. Kemudian kalau tiga lebih hunna. Ini huwa, huma, hum. Ini hiya, huma, hunna. Ya, hunna itu artinya mereka perempuan. Kalau hum itu mereka laki-laki. Ya, apa? Terus ini yang ketiga, selesai yang ketiga. Orang ketiga, orang yang kita bicarakan. Ya. Kalau bahasa Indonesia dia sama mereka saja kan. Laki-laki perempuan sama aja. Jadi dari bahasa aja bahasa Arab harus dipisah lanang itu. Berarti wis betul-betul terjaga gitu. Kemudian kalau orang kedua anta itu kamu satu laki. Kalau perempuan dua antuma itu kamu dua laki. Kalau antum itu kalian, ya kalian laki-laki. Kemudian yang perempuan anti kamu satu perempuan. Kalau dua antuma sama. Antuma laki-laki dan antum perempuan sama. Kamu dua perempuan. Kalau kalian perempuan antunna kalian perempuan. Terus kalau orang yang pertama ana artinya saya. Kalau kami nahnu oleh kami. Nah, ini apa namanya untuk memudahkan saja nanti kita coba ini masukkan ke lagu ya. Coba kalau dengan bersani. Huwa satu laki-laki. Huwa dia satu laki-laki. Huma dia dua laki-laki. Hum mereka laki-laki. Hiya dia satu perempuan. Huma dia dua perempuan. Hunna mereka perempuan. Anta kamu satu laki-laki. Antuma kamu dua laki-laki. Antum kalian laki-laki. Anti kamu satu perempuan. Antuma kamu dua perempuan. Antunna kalian perempuan. Ana saya. Nahnu kami. Coba kalau saya nyanyikan, jangan bersani ke sini ya, ke sini. Huwa huma artinya dia. Huwa huma artinya dia.
huwa untuk lelaki satu, huma untuk lelaki dua, hum untuk kalian lelaki, hiya huma artinya dia, hiya untuk wanita satu, huma untuk wanita dua, hunna untuk kalian wanita, anta antuma artinya kamu, anta untuk lelaki satu, antuma untuk lelaki dua, antum untuk kalian lelaki, anti antuma artinya kamu, anti untuk wanita satu, antuma untuk wanita dua, antuna untuk kalian wanita, ana itu artinya saya, nahnu untuk kita semua, ana itu artinya saya, nahnu untuk kita semua, syalala la 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 la. Nah, jangan bisa tersali di kolomnya itu, ya. Nah, jadi di kolomnya yang halaman 15 itu bacanya ke bawah, ya. Halaman 14 nih? Oh iya 14. Atau gini aja, menurun, bacanya menurun, ya. Huwa huma hum syalala, hiya huma hunna syalala, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah itu kalau mau coba nih membaca apa namanya tanpa arti. Oke, jadi menurun. Huwa huma hum syalala, hiya huma hunna syalala, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Huwa huma hum dalala, hiya huma hunna dalala, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu gampang, turun kan? Bahasanya turun dari huwa ke bawah. Huwa huma hum syalana, hiya huma hunna syalana, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Tuh. Terus kalau mengartikan kayak tadi, huwa huma artinya dia, huwa untuk lelaki satu, huma untuk lelaki dua, hum untuk mereka lelaki, hiya huma artinya dia, hiya untuk wanita satu, huma untuk wanita dua, hunna untuk mereka wanita, anta antuma artinya kamu, anta untuk lelaki satu, antuma untuk lelaki dua, antum untuk kalian lelaki, anti antuma artinya kamu, anti untuk wanita satu, antuma untuk wanita dua, antuna untuk kalian wanita, ana itu artinya saya, nahnu untuk kita semua, ana itu artinya saya, nahnu untuk kita semua, syalala la 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 la. Gitu ada syalalanya juga ya. Yang paling hafal yang syalala. Itu ya. Nah, nanti yang penting tahu ya bahwa isim apa namanya ma'rifat itu diantaranya yang ketiga adalah apa? Domir. Dan domir itu kata
ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama munfasil. Munfasil itu yang terpisah. Artinya terpisah itu bisa berdiri sendiri. Huwa itu bisa. Ya. Nanti ada yang muttasil. Muttasil itu kalau harus bersambung dengan kata lain. Misalnya gini. Huwa, ya. Ini huwa kan munfasil, bisa terpisah. Kalau jenengan misalnya menyebutkan satu isim, nopo? Kitabun, ya. Kitabun. Kalau kitabnya dia itu bukan kitab huwa, tapi kitabuhu. Nah, kalau hu ini artinya miliknya, ya. Kitabuhu. Lahu ini namanya dhamir yang muttasil. Nggak mungkin kan hu itu dok kan nggak bisa. Terus kita kalau anta kan berdiri sendiri kan bisa. Anta artinya apa? Kamu. Kalau bukumu kita buka bukumu, ya. Kalau kita ngomong nggak bisa kan? Tiba-tiba nggak tahu ya. Kita buka, ini bukumu gitu, ya. Itu namanya yang muttasil, yang terus bersambung seperti hu, ya. Kalau anti kita buki. Kalau hiya kita ya. Nah ini sekarang dhamir kalau dilihat kotak-kotaknya, ya, yang kita baca tadi adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil ada huwa, huma, hum dan seterusnya. Maknanya apa? Jadi dia satu laki-laki, dia dua laki-laki, mereka tiga lebih laki-laki, itu artinya. Sekarang sampingnya munfasil nasab. Apa itu munfasil nasab? Munfasil nasab ada muttasil bil harf, ada muttasil bil ism, ada muttasil bil fi'al. Waduh, gimana ini? Ya, tidak apa-apa, sedikit-sedikit, ya. Contoh yang munfasil nasab, iyyahu. Ya, kalau kita baca Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu sambungannya dari macam-macam ini. Kalau huwa iyyahu, kalau huma iyyahuma, kalau hum iyyahum, kalau hiya iyyaha, kalau huma iyyahuma, kalau hunna iyyahunna, kalau anta iyyaka. Saat kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Berarti siapa dhamirnya? Anta kan? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Ya. Kemudian kalau antuma iyyakuma, antum iyyakum, anti iyyaki, antuma iyyakuma, antunna iyyakunna, ana iyyaya, nahnu iyyana. Ya. Ada ayat fa iyaya farhabun, ya, hendaklah kepadamu kalian kembali, misalnya. Terus yang muttasil bil harf, dhamir yang bersambung dengan huruf. Lahu miliknya, milik bukan lam itu kan artinya milik, ya. Di huruf jar bika liruba ila ala dan seterusnya, di dengan seperti li milik, ya kan? Miliknya dia, bukan lahua, bukan, tetapi lahu, ya. Kalau miliknya dia dua laki-laki, lahuma. Miliknya dia perempuan, lahum. Miliknya mereka laki-laki, lahum. Miliknya dia wanita satu, laha. Ini urut, ya, urut. Terus kalau bersambung dengan isim,
kitabuhu, kitabuha, huma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhuna, dan seterusnya. Kemudian yang disambung dengan dhamir fiil ada dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Tapi yang penting jenengan tahu dulu huwa, huma, hum sampai bawah ya. Huwa, huma, hum, syalala, iya, huma, hunna, syalala, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu artinya yang sampingnya. Terus kalau iyahu, iyahuma, iyahum ya tinggal disambungkan saja. Lahu, lahuma, lahum ya. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Terus urut ke bawah. Ini sudah misalnya nggak hafal, cukup melihat saja, melihat tabel ini gitu. Nah sekarang prakteknya gimana? Praktek menentukan isim makrifat karena dhamir yang di halaman 15 itu ya. Contohnya halaman 15 ya, dhamir munfasil yang berdiri sendiri. Huwa, dia satu laki-laki. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwa adalah isim makrifat karena dhamir ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwa adalah isim makrifat karena dhamir. Sama tadi Bu. Terus bawahnya lagi huma. Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Huma adalah isim makrifat karena dhamir. Huma talibani fi jami'atil azhar. Huma adalah isim makrifat karena dhamir. Sama betul? Sama tak? Kenapa betul? Yang saya baca dengan yang ada di jenengan? Sama gitu. Terus hum, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hum adalah isim ma'rifat karena dhamir ya. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Hum adalah isim ma'rifat karena dhamir. Jadi ini contoh-contohnya. Kita ulangi dari awal. Dhamir menentukan ma'rifat karena dhamir ya. Yang pertama ad-dhamir lil ghaib. Ghaib itu orang yang keberapa? Orang yang ketiga. Jadi kalau orang pertama namanya mutakallim. Orang kedua namanya mukhatab. Orang ketiga namanya ghaib. Sudah sampai situ saja. Ini kayaknya agak perlu konsentrasi. Pun sing penting dhamir mawon ya. Jadi isim makrifat yang ketiga adalah apa? Dhamir. Dhamir niku niki. Kata ganti ada 14. Untuk kata ganti orang yang ketiga, orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Tak tambahi sedikit yang istilahnya saja. Jadi dhamir orang ketiga kan ini. Ini nggih. Ini orang yang ketiga ini semuanya disebut dengan ghaib. Ya. Istilahnya apa? Ghaib. Ghaib itu orang ketiga yang kita bicarakan. Terus orang yang kedua, yang ini yang kita bahas ini, yang kedua ini namanya mukhatab. Apa? Mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Jadi kan kamu berdua, kalian. Adapun orang yang bicara, orang pertama namanya mutakallim. Apa? Mutakallim. Pun ini mawon. Jadi dhamir itu adalah dhamir ghaib, orang ketiga. Dhamir mukhatab, orang kedua. Dhamir mutakallim, orang yang berbicara.
Nah, pun sampai situ dulu aja. Insya Allah besok fokus nyanyi apa namanya, nyanyi domir ya gitu. Orang ketiga namanya apa? Ghaib. Orang kedua namanya mukhatab. Orang ketiga namanya mutakallim. Ya itu tuh aja. Sampai di sini dulu. Kita baru membahas ma'rifat yang ketiga. Ma'rifat ada berapa? 6 ya. Alam, al-dhamir, isyarah, mausul dan idhofah, itulah macamnya isim ma'rifat namanya. Isim ma'rifat namanya. Ghaib. Orang ketiga Mati, orang kedua mukhatab. Bahasa Arabnya nih kok kata bahasa Arab. Hati nih hai. Nuhun. Ghaib, mukhatab, mutakallim. Ya. Mungkin itu dulu ya. Kita baru mukaddimah untuk untuk domir ya. Insyaallah mendetailnya mungkin beberapa kali pertemuan, tapi lama-lama insyaallah ya akan paham. Ada tipe waktunya paham. Mungkin pertama boleh kok yang ini. Ya enggak apa-apa, nanti pertama kok yang ini sih, nanti kedua akan paham insyaallah. Oke, saya kira itu dulu. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Oke. Yang tadi agak, dan itu kan kalau bacanya kamu milikmu, nah ini kok bahasa Arab itu kan kita buhu dan buhu jadi buhu. Ya jadi kan iya, jadi dua kan. Jadi tadi domir itu kan dua. Domir yang bisa berdiri sendiri itu dua. Domir yang tidak bisa berdiri sendiri, hu tadi ya. Kalau ini yang bisa berdiri sendiri kan dua. Untuk yang tidak bisa berdiri sendiri itu hu. Sehingga ketika bertemu dengan huruf isim menjadi kita itu ya. Terus untuk anta misalnya, kalau ini udah buah bisa kitabuhuma, kitabuhum. Yang ini kitabuha, yang ini kitabuha. Ya, kalau huma bisa kitabuhuma, kitabuhum. Anta kitabuka. Kitabuhuma bisa kitabuhuma, kitabukum. Kalau antuma kita buhuma. Kalau antum kita bukum. Ya. Anti kita buki, antuma kita bukuma, antuna kita bukunna. Itu mungkin baru pertama. Bisa ngomong gitu. Nanti akan ada kalau sudah terbiasa, insya Allah akan. Karena bahasa Arab itu ternyata nanti ada istilahnya kayak apa ya, zauq itu kayak semacam gini. Orang itu kalau sudah terbiasa ahli mijet, dia wis profesional mijet, wis terbiasa mijet, itu kan langsung jadi kayak wis apa gitu, wis kulino gitu loh, kulino. Jadi ini hanya butuh pakulinan saja. Nah sudah kulino insyaallah. Nah kita seminggu sepisan kan harus lumayan ya, sudah sangat lumayan ya. Dulu di Jati saya itu sebulan sekali. Waduh itu belum ngantek makan menangis. Nah itu masih agak nyambung ini, seminggu sekali masih. Kalau pengen
Dan pinter bendino. Bendino itu. Jadi ini manhaji ini bisa kan untuk pemula ini dari nol bisa membaca kitab kuning itu kurang lebih 1,5 bulan atau ya 2 bulan lah. Tapi kapan bendino? Bendino makan. Terus bar subuh sinau, duha sinau, bar duhur sinau, bar asar, bar isya 5 kali. Sehari 5 kali prolongasi. Wah, itu langsung muncul kitab kuning. Bisa. Berarti kan berapa kali kalau sehari itu 5 kali pembelajaran. Gitu. Terus prolongasi. Nah, berarti kan sekitar ping 5. Terus nih. Aduh, ping 300 mawon. Nah, kita 300 pekan. Sesasi pekan. Setahun ki anu papat ping 12. Belum tahu kira-kira itu. 300 pekan. Itu anu ya untuk bisa baca kitab kuning ya. Jadi 300 pekan itu pinten tahun. Dan setahun itu ada 40 ya. Ya, 40. 48. 40 setahun. 40. Kalau 48 ini setahun. 8 kan? Taruhlah 5. 300. Taruh 5 berarti 6 tahun, 6 tahun lebih. 6 tahun toh, 6 tahun. Berarti ya niki kan 2021. Berarti mangke 2013. 32 ya. Tulisannya Muga-muga dia tekan. Tapi memang ilmu itu tunggu zaman ya, waktu yang panjang. Nggak bisa kita mau instan, nggak bisa. Pertama nggak bisa instan, yang kedua harus berjuang, ya kalau kita tuh mau instan juga nggak bisa, ya instan juga sulit tetap harus apa namanya berjuang. Pokoknya dulu ada seorang salaf itu, jadi dia untuk menjaga menjaga keistiqomahan. Jadi sudah diumumkan bahwa pembelajaran hari ini libur, dia itu mangkat. Wis diomongin libur, tetap mangkat. Nenggoni sinau itu, lalu mangkat, membiasakan ben aku tetap mangkat. Padahal harus prai. Nek kita kan libur, orang mangkat, tapi sana libur tetap mangkat. Apa? Membiasakan ben jam 9 aku mangkat. Ngono dok, mau mangkat dok, mulai meneh. Itu dok, jadi tidak belajar wong libur, tapi tetap mangkat ning nggone sinau niku. Berarti kan untuk membiasakan mangkat ini gitu. Sampai segitunya. Ya memang kalau kita membaca bagaimana orang-orang dulu bisa sungguh-sungguh ya, perjuangannya sungguh-sungguh. Kalau misalnya kayak ada orang yang misalnya siapa ya bisa nulis sampai sekian jilid, gitu. Sekian dulu kan tulisan tangan. Kayak saya wis cetakan kabeh. Ya wis sampai 30 jilid, 20 jilid. Berarti kan luar biasa kan wong Islam dulu itu. Maksudnya kita tuh punya orang-orang hebat yang apa ya? Ya orang Islam itu. Enggak perlu membanggakan orang orang non muslim itu, nggak perlu. Kita sudah punya superhero sendiri, termasuk ilmuwan itu juga sebenarnya orang Islam sudah nggak kurang dengan ilmu sains itu. Ada, saya baru mendengar kitab itu ya, namanya Al Hayatul Hayawanat Al Kubro ya. Jadi kehidupan hewan dunia hewan. Jadi ternyata zaman dulu wis enek sing meneliti tentang dunia hewan. Ulama Islam itu dicari dari huruf Hamzah. Apa wae hewan sing lekasane huruf Hamzah. Oh, asadun, singa. Singa itu nama lainnya apa? Sifat-sifatnya apa? Kemudian karakternya apa? Jadi nanti kalau orang mimpi lihat singa itu nanti maknanya apa? Wah, ada semuanya. Allah, segitunya itu.
Ya, nanti ada kambing, ada semuanya. Ya. Saya download kok gede banget, 26 MB juga kan berjilid-jilid itu. Wah. Oke, gitu yang lain monggo kalau ada yang ditanyakan. Oke. Oke, kalau cukup, insya Allah kita sambung di pekan depan. Insya Allah kita akan fokus membahas kata ganti atau Domir. Oke. Kalau sudah kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika